Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan pelajaran tafsir kita surat Yunus. Hari ini kita akan pelajari ayat yang berikutnya, ayat yang ke-45. Betul? Betul ya? Ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang ke-44, berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kesimpulan daripada apa yang dipelajari dalam ayat sebelumnya, bahwasanya pertama, apa sahaja yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya, yang Allah perintahkan pada hamba-Nya, yang Allah tentukan bagi hamba-Nya, tidak ada kezaliman sedikit pun. Ini satu. Kalaupun ada berlaku sesuatu yang tidak baik menimpa manusia, itu bukan karena Allah berlaku zalim, tapi ianya berpunca daripada perbuatan manusia itu sendiri. Dan Allah jelas menyatakan, tetapi kepada manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya apapun bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia, sama ada jenis kezaliman pertama, yakni menzalimi Allah, namanya syirik, atau menzalimi diri sendiri, yakni tarkul awamir, meninggalkan suruhan dan melanggar larangan, atau zulmul ghair, atau menzalimi sesama mereka. Hakikatnya, akibat daripada zaliman itu kembali kepada pelakunya. Yang rugi yang melakukannya, bukan yang menjadi mangsanya. Katakanlah manusia melakukan kezaliman terhadap Allah, contohnya syirik, syirik yang besar. Allah tidak mendapatkan apa-apa kerugian atau madarat sedikit pun daripada perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Kemuliaan Allah tidak terjejas sedikit pun. Keagungan Allah tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, kesan buruk, akibat buruk, balasan, siksa bagi ke syirik 100% akan menimpa yang melakukannya.
Atau seseorang menzalimi diri sendiri, sudah pasti nanti kesan buruknya menimpa dirinya. Atau mungkin yang ketiga, manusia menzalimi orang lain. Hakikatnya kesan buruknya kepada yang melakukannya, bukan yang teraniaya. Sebab yang jadi mangsa kelak di akhirat dapat pembelaan yang Masya Allah. Ya, orang yang teraniaya di dunia pun Allah bela dia. Contohnya, Allah berjanji akan mengkabulkan setiap permohonan, permintaan orang yang zalim. Jadi tidak ada hijab antara Allah dengan orang yang dizalimi. Di akhirat pula orang yang teraniaya dapat pembelaan. Pembelaannya berupa sama ada ia akan mendapatkan pahala yang Allah ambilkan daripada yang melakukan kezaliman, diberikan padanya, ataupun diambil dosa dan kesalahan orang yang teraniaya lalu diberikan kepada si pelakunya. Itu sebenarnya hakikatnya. Kezaliman apapun bentuk dan apapun jenisnya, kesan buruknya itu menimpa pada pelaku, bukan pada mangsanya. Pada mangsanya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam hadis qudsi yang telah kita pelajari, aku haramkan atas diriku melakukan zalim. Sebab itu Allah kata, fala tazalamu, kamu jangan melakukan kezaliman. Aku pun, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Di mana Allah Maha Suci daripada pelaku zalim. Bahkan sifat sempurna Allah, yakni al-adlu, adil. Mungkin si pelaku kezaliman ini tidak akan merasakan kesan buruknya semasa di dunia. Mungkin semasa di dunia dia tidak mendapatkan akibat kezalimannya. Tetapi di akhirat, atau paling tidak bermula pada saat ia menjelang kematiannya, sudah akan merasakan kesan buruknya. Yang pasti mereka akan mendapatkan kesan buruknya ini sebagaimana yang Allah nyatakan dalam ayat 45 ini. Mari kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa yauma, dan pada hari, pada saat, pada ketikanya, yahsyuruhum, dia Allah menghimpunkan mereka seluruh manusia. Ka'allam yalbathu, pada masa itu manusia yang dihimpunkan di akhirat nanti seakan-akan, seolah-olah, ka'anna lam yalbathu, mereka tak pernah tinggal diam, menetap, yakni di dunia, illa sa'atan, kecuali hanya sesaat, merupakan masa yang sekejap, minan nahar, daripada waktu siang, bukan sehari, hanya sa'atan. Yata'arafun, mereka manusia di akhirat nanti saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Yata'arafun, ta'arafa yata'arafu, saling mengenal antara satu bainahum, antara mereka. Saat itulah qad sungguh khasira, telah merugi, alladzina, oleh orang-orang yang kadzabu bi, mereka telah banyak mendustakan liqa'illah, akan pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak adalah mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk.
Pada hari Allah himpunkan mereka, seakan-akan mereka merasakan seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat daripada siang hari. Mereka saling mengenali antara satu dengan yang lain antara mereka, dan sungguh telah merugilah orang-orang yang banyak mendustakan akan hari pertemuan dengan Allah, mendustakan kiamat maksudnya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, di situ ada perkataan sa'ah. Saya ingin sampaikan apa pendapat tafsir mufassir. Saat di sini jamaah sekalian jangan diartikan saat maknanya sesaat, 1 second, 1 detik, 1 saat. Saat di sini bukan mana saat sama dengan second, sama dengan detik, sama dengan saat, kata Imam Al-Maraghi, yakni yudrabu bihal mathalu fil qillah. Saat ini yakni satu perkataan, satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan masa yang sangat sekejap atau sangat sedikit, sebentar. Sesaatkah ia? Lebih kurang daripada apa? Mungkin masih kurang lagi. 1/10 saat ke masih kurang lagi. Jadi saat ini menunjukkan masa yang sangat kejap, sebentar yang sedikit. Tidak semestinya saat yakni 1/60 minit umpamanya, bukan. Minan nahar. Ini berbanding akhirat, berbanding akhirat. Baiklah, sebagai sekadar perbandingan walaupun mungkin ini tidak tepat 100%. Ini tidak tepat 100%, tapi sekadar untuk memudahkan pemahaman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita dalam banyak ayat, yaum di akhirat itu menyamai, satu yaum di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, kan? Okeylah, katalah kita gunakan angka ini makna hakikinya. Betul-betul satu hari sama dengan betul-betul 1000 tahun. Katalah kita fahami secara hakiki, walaupun hakikatnya kita tidak tahu. So, macam mana kita nak katakan satu hari akhirat? Di akhirat ini kekal, macam mana nak hitung hari? Istilah ada hari, ada minggu itu kan di tempat di mana masa relatif, ada limit dia. Tapi kalau sudah tempat itu masanya tidak terhad, sudah infinity, mana ada istilah hari? Jadi akhirat mana boleh dibilang harinya? Di akhirat itu 1000 tahun, di akhirat itu 1 triliun hari. Kan kekal. Benda yang kekal, benda yang infinity ini sudah tidak boleh lagi dikira. Jadi kita katakan, kita andaikan, katakanlah maknanya makna hakiki. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Okeylah, katalah satu hari itu, kalau itu ukuran kita, yakni 24 jam. Satu hari kan 24 jam, So, 24 jam sama dengan 1000 tahun, kan? 24 jam akhirat kan 1000 tahun tu. Begitulah maksudnya. Kalau 24 jam itu sama dengan 1000 tahun, kecuali satu hari, 3 jam berapa? 3 jam 24 jam 1000. 3 jamnya 24 bagi 8, kan? 3. Jadi kalau 1000 bagi 8, kan begitu. 3 jam itu 24 bagi 8. Sekarang kalau 24 sama dengan 1000, maka 3 sama dengan 1000 bagi 8 100. Panggil kalkulator. Kan betul pakai kalkulator. Allah. 125, kan? 3 jam akhirat sama dengan 125 tahun. Kalau 3 jam akhirat, 3 jam, separuh 3 jam apa ya? 1 jam setengah, kan? Kalau itu 1 jam setengah,
125 bagi 2 62 kan? Ya, 62 lebih 62 lebih 3 lah, 62,5 lah. Okeylah, umur kita kata Rasulullah SAW, purata umur umat Muhammad yakni antara 60 hingga 70. Katalah kita gunakan kiraan matematik, walaupun ini tidak tepat, kita tak boleh memahami seperti itu. Jadi kalau umur kita 60-70, mana hanya lebih kurang 1,5 jam aja ya mas sekalian. Umur kita berbanding akhirat hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Walha kita dah rasa 70 tahun. Wih, dah macam-macam. Dan tahukah kita 1,5 jam itu yang menentukan nanti di akhirat kekal abadi dalam kesenangan namanya surga, atau kekal abadi dalam kesedihan siksaan namanya neraka. Bermakna di dunia ini sangat kritikal. Tetapi berdasarkan ayat ini, saya katakan taklah mungkin 1 juta berakhirnya, sebab Allah kata bila dibangkitkan di akhirat, orang-orang ini akan merasakan. Bila dibandingkan hidupnya kelak di akhirat, hidup di dunia walaupun 70 tahun, walaupun 100 tahun, ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya saatan. Dan saatan itu bukan maknanya 1 second, mungkin kurang, mungkin per 100, mungkin bawah second namanya? Bawah saat namanya? 1 saat. Okeylah 1 minit, kalau 1 minit bagi 60 saat kan? Saat bagi lagi 60. Dia nanosecond. Mana nanosecond? Ada lagi, ada bawah nano, ada lagi. Bayangkan. So, sekejap sangat sekejap. Sangat siap. Itu pertama. Ini bermakna, walaupun yang saya kata tidaklah tepat ya, sebenarnya buat perbandingan memahami akhirat dengan matematik macam tak betul lah. Sebab macam mana kita mengatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, yang Quran kata kita faham seperti itu. Macam mana ada istilah 1 hari, 2 hari, 3 hari di akhirat, sedang akhirat itu kekal. Tempat di mana di situ kekal, istilah hari, minggu, tahun itu sudah tidak ada. Yang ada 1 hari berapa lama agaknya? 1 tahun. Berapa lama? 1000 tahun. Itu bila kita masih hidup di alam yang ada hadnya. Ada limit dia. Itu dari segi masa. Jadi sebenarnya kita tidak boleh membandingkan antara akhirat yang masanya bersifat mutlak, bersifat infinity, dengan masa yang ada di dunia yang sifatnya relatif. Tidak mungkin kita membandingkan. Kan? Sedangkan hari di dunia pun tidak sama kan. Istilah hari di dunia ini kan tidak sama. Tidak sama. 1 hari di bumi tidak sama dengan 1 hari di bulan. 1 hari di bumi tidak sama dengan 1 hari di Jupiter. 1 hari di bumi tidak sama dengan 1 hari di Neptunus. Neptun. 1 hari di dunia tidak sama dengan 1 hari di Saturnus. Ini baru dalam solar system kita. Apa kita fikir 1 hari bumi sama dengan 1 hari di galaksi yang paling jauh? Di dunia pun kita faham bahawa masa adalah relatif. 1 hari bagi orang yang tidur tak sama dengan 1 hari bagi orang jaga. Buktinya, setengah hari dirasakan oleh orang sedang tidur, tapi rupanya ia sudah 3 abad lebih dirasakan oleh orang yang jaga. Ashabul Kahfi umpamanya. So, masa adalah relatif. Karena ia relatif, tidak mungkin kita membandingkan dengan masa yang sifatnya mutlak atau infinity ini. Jadi tak boleh bandingkan lah. Hanya sebab itulah saya mengikuti apa yang difahami oleh Imam Al-Maraghi. Maksud saat di sini bahawa dunia ini terlalu amat sangat sekejap. Gitulah.
terlalu amat sangat sekejap dan sekejap. Sekejap dan sekejap. Tak tahulah sekejapnya berapa, mungkin 1/sekian juta nanosecond gamanya di dunia ini. Belum lagi demikian juga tentang nikmat dan kesenangan dunia dan isinya dibandingkan dengan nikmat dan kesenangan di akhirat. Nabi pernah buat satu perumpamaan, celupkan tanganmu, jari kamu ke dalam lautan, lalu kamu angkat jari kamu itu. Air yang membasahi di ujung jari kamu, itulah dunia dan isinya. Sementara air lautan yang masih tinggal itu adalah nikmat. Berapa persen agaknya? Air yang membasahi ujung jari berbandingkan air laut Pasifik campur Atlantik, campurlah Selat Melaka, campurlah Tasik Kenyir, campur Tasik Perdana. Berapa persen? Kan akhirnya kita kata, tak ada artinya. Nabi sedang membandingkan nikmat surga, nikmat akhirat dengan nikmat dunia. Sungguh pun sedikit ya mas sekalian. Ya. Pertama, nak menunjukkan betapa sedikitnya. Dunia menunjukkan, dalam ayat ini menunjukkan betapa sekejapnya di dunia. Tetapi, walaupun masa dunia itu sekejap berbanding akhirat, nikmat dunia itu sedikit berbanding akhirat, dunia sama ada nikmatnya atau masa itu bahagian daripada akhirat. Saya ulangi, nikmat dunia walaupun sedikit itu bahagian daripada akhirat. Kan Nabi buat satu perkara yang sangat bijak sekali. Bukankah air yang membasahi hujung jari itu adalah bahagian daripada air laut? Ya, dunia itu bahagian daripada akhirat. Bahkan akhirat itu sambungan terusan daripada dunia. Jadi tidak boleh dipisahkan. Itulah. Masa di sini, masa akhirat, kehidupan di sini, kehidupan di akhirat ini benar boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Bahkan kehidupan yang selepasnya ini semakin meningkat. Ima bertambah kesusahannya, wa ima bertambah kebahagiaannya. Begitu apa maksudnya. Jadi bukan terpisah ya, bukan terpisah. Sesiapa yang di sini senang, ya nanti selepasnya menjadi lebih senang begitu. Sebagaimana sabda satu riwayat, yamutul mar'u wa yusaru ala ma'asalai. Dalam riwayat yang ditambah, tapi tambah itu tidak begitu kuat, yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yusaru ala ma mata alaih. Seseorang insan itu akan mati sesuai dengan cara hidupnya, dan seorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan cara kematiannya. Artinya bila gaya hidupnya sebagai gaya orang yang baik, insya Allah matinya pun sebagai orang yang baik. Bila meninggalnya sebagai orang yang baik, nanti dibangkitkannya pun ya sebagai orang yang baiklah. Tapi bila hidupnya gaya hidup yang tidak baik, matinya pun nanti mati tak baik, dan dibangkitkannya pun sebagai orang yang tidak baik. Bermakna akan seperti apa kehidupan kita selepas ini di alam barzah, di alam akhirat, bergantung gaya hidup kita di sini. Itulah kesimpulannya. Nanti akan seperti apa kehidupan kita di alam barzah, ya, senang atau susah. Di akhirat nanti senang atau susah. Bergantung 100% bagaimana kehidupan kita di dunia. Bila kehidupan di dunia gaya hidupnya seperti Abu Bakar, insya Allah nanti dibangkitkan seperti Abu Bakar lah. Tidak mungkin gaya hidup Abu Jahal di akhirat dibangkitkan seperti Abu Bakar. Tak mungkin. Tidak mungkin. Bermakna hidup di dunia, yakni yang paling kritikal. Paling kritikal. Dahlah masa yang Allah berikan sekejap,
Yang sigap itu pula menentukan keadaan kehidupan seseorang di akhirat kelak. Dan kerana menentukan, sedangkan masanya hanya diberi sekejap, maka sebenarnya kita tidak boleh toleh kanan, toleh kiri, berhenti, leka. Begitu maksudnya. Hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, itu satu. Masa adalah relatif. Kemudian dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yata'arafun. Apa tadi artinya? Yata'arafun, mereka saling mengenal. Arafah itu kenal, ta'arafah saling mengenal. A kenal B, B kenal A, gitulah. Saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Ay ya'rifu kullu wahidin minhum yawma idzin man kana ya'rifuhu fid dunya wa ya'riful akhar. Maksudnya tiap-tiap seorang pada mereka mengenali orang yang pernah dikenalinya di dunia dahulu. Oh, luar biasa, kita sudah berada di alam yang berdimensi tinggi, tapi boleh mengenalinya. Ada tanda kenal. Bahkan setiap orang itu ada tanda pengenalannya di akhirat. Contoh, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti nak mengenali umat kamu yang setia pada kamu? Kan umat manusia ini banyak daripada umat Nabi Adam hingga kamu." Jawab Nabi, "Susahkah kamu mengenali kambing-kambing putih berwarna putih yang kamu miliki yang berada di tengah-tengah kambing hitam? Katalah ada banyak kambing hitam, sedangkan kambing yang kamu miliki, kambing kamu itu kambing warna putih. Susahkah kamu mengenalinya?" "Oh tidak ya Rasul, karena semuanya hitam, asal yang putih beda." "Maka begitulah aku mengenali umatku. Ya, ini satu di antaranya ghurran muhajjalin min atharil wudu." Ada tanda-tanda bekas cemerlang, mengeluarkan cahaya, kesan wudu. Kesan wudu. Jadi orang yang rajin wudu, isbaghul wudu, menyebar wudu, itu akan memberikan kesan pada anggotanya sehingga cemerlang. Hanya minta maaf, ini jangan difahami terlalu harfiah. Kalau cemerlang bekas wudunya, nanti hodoh lah. Sebab yang memancung-mancung muka, tangan hingga siku, kaki hingga buku lali, telinga, leher hitam legam. Kan buruk. Ya janganlah difahami macam tu. Tu jadi buruk lagi. Itu satu di antara tandanya. Orang yang jahat pun ada tandanya, sehingga mudah dikenali. Dalam surah Ar-Rahman punya, yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang banyak dosa pun dapat dikenali bisimahum, dengan tanda mereka. Ada tandanya. Jadi saling mengenali, bahkan boleh dikenali oleh orang lain satu dengan yang lain. Itu ta'aruf. Itu ta'aruf. Baik, kata Imam Al-Qurtubi, saya bacakan. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengutip pendapat Imam Al-Kalbi, ya'rifu ba'duhum ba'dan kama'rifatihim fid dunya. Sebagian mereka dapat mengenali sebagian yang lain sebagaimana mereka mengenali mereka semasa di dunia. Idza kharaju min kuburihim, apabila mereka telah dikeluarkan, lebih tepatnya dibangkitkan, lebih tepatnya dipindahkan daripada alam kubur ke alam akhirat. Ini jamaah sekalian ya, kan perjalanan kita ini tempoh hari saja kalau ikut dengan Al-Quran lah, berdasarkan Al-Quran secara ringkas jamaah sekalian, perjalanan kita ini ada berapa fasa? Bila Al-Quran secara ringkasnya. Berapa? Al-Baqarah 28 jawabannya. Itu secara ringkasnya ya, secara mudahnya gitu. Al-Baqarah 28.
Kaifa takfuruna billah. Macam manalah kamu boleh kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sedangkan dahulu kamu mati. Itu pertama. Amwat, mati. Fa ahyakum. Lalu dia Allah menghidupkan kamu. So mati, kemudian hidup. Nombor 2. Thumma yumitukum. Kemudian dia matikan kamu. Peringkat ketiga. Fasakabat. Thumma yuhyikum. Kemudian dia menghidupkan kamu. Yang kelima. Thumma. Kan ada sambungannya. Ilaihi turja'un. Kemudian kamu dia ada 5 peringkat. Ada 5 fasa adalah. Ada 5 fasa. Dan kelima-lima itu semuanya yakni berbeza alamnya. Berbeza alamnya. Alam yang paling mudah kita kenali, kita rasai, ya sekarang lah. Sekarang. Bagi kita sekarang, alam yang paling mudah kita kenali, ya di sini. Karena kita belum dapat merasai alam selepas kita. Bagi tu nenek moyang, ya sudah merasakan lah. Jadi hakikatnya manusia ini, kalau kita fikir betul-betul, kematian itu sebenarnya hakikatnya tidak ada. Hanya berpindah alam kan. Berpindah alam hidup, hidup berpindah alam. Di sini hidup. Masuk alam kubur, apa kita fikir mati? Orang di kubur mati ke hidup? Di alam kubur, hidup. Apalagi orang mati syahid, Masya Allah. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di medan Allah itu mati. Mereka ni hidup, diberi rezeki. Tapi hidupnya taklah seperti sekarang. Di kubur pun hidup. Buktinya ada di dapat nikmat, dapat seksa, bukan tidur. Dan bukan mati. Hanya istilah mati dan hidup. Mati inilah mungkin perlu istilahnya begini ya. Mati saya katakan tempoh hari, belum menyatunya 3 unsur. Bila seseorang 3 unsur ini belum menyatu menjadi satu, itu disebut mati. Itu bahasa kita. Apa 3 unsur itu? 1 jasad, 2 jiwa, 3 roh. Saya mengikuti pendapat yang ini ya. Jadi 3 in 1. Kita ni 3 in 1. Walaupun ada yang mengatakan manusia ni hanya 2, jasad dan roh saja. Tapi Ibnu Qayyim pun dalam kitabnya Ar-Ruh, ketika mengatakan roh pun, banyak penjelasan tentang roh itu sebenarnya penjelasannya lebih kepada jiwanya, nafsun. Ya. Jadi bila ketiga-tiga ini tidak menjadi satu, itu disebut mati. Bahasa agama. Contoh bahasa istilahnya. Contoh, dahulu sebelum kita berada di sini, kita di mana? Sebelum kita di sini. Roh. Sebelum kita di dunia, di mana dulu? Yang Allah kata, dahulu kamu mati. Dalam agama disebut alamud dzarrah. Alam dzarrah tu alam yang ya dzarrah. Alam yang masih berupa bahan-bahan asas. Kita masih berupa bahan-bahan yang ada dalam tanah. Jasad kita belum ada. Okey, belum ada kan? Bila jasad belum ada, jiwa pun belum ada. Sebab jiwa itu lahir selepas unsur jasad tercipta. Khasnya, yakni selepas jaringan saraf otak kita tercipta dan berfungsi. Karena jiwa itu hasil kesan daripada fungsi otak. Nyawa pun belum ada. Saya mengerti ini. Walaupun ada yang faham, dahulu sebelum kita lahir ini, roh sudah ada. Jadi roh itu sudah ada semuanya. Di satu tempat lah. Semua roh saja. Jadi roh kita dengan roh Toto Nemeng sama. Kemudian menunggu giliran. Mana-mana yang jasanya sudah siap, roh pergi ke alam dunia. Menunggu giliran lah. Jadi ada stok ruh yang sangat banyak. Ada fahaman begitu. Tapi nampaknya susah tak mempertahankan. Dari segi dalil susah. Sebab akan bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan
Hal ata lisani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudahkah pernah datang pada manusia ini suatu masa di mana satu manusia ini lam yakun syai'an madhkura? Apa artinya? Lam yakun, belum boleh, belum ada, belum wujud. Yakun syai'an, sesuatu yang boleh disebut. Nak sebut jasad manusia pun belum. Nak sebut tanah pun bukan. Nak sebut jiwa bukan. Nak sebut roh pun bukan. Kita tidak ada sama sekali. Dan pendapat yang kuat, roh itu yakni diciptakan oleh Allah selepas jasad dan jiwa itu tercipta. Ibnu Qayyim pun berdapat begitu. Tapi ada pendapat yang kata, roh itu sudah ada walaupun jasadnya belum ada, fahaman begitu. Tapi saya mengikuti pendapat yang kedua. Roh itu dicipta selepas jasad di. Menurut jamaah sekalian, kehidupan kita ini sebenarnya bermula dari apa? Kehidupan ini sebenarnya bermula dari peringkat apa? Ya? Bermula pada peringkat sel. Ya. Kehidupan kita ini bermula dari peringkat sel. Sebelum ada itu tidak ada kehidupan. Nah, kemudian sekarang di sini pindah ke alam barzah masih hidup. Tapi kenapa kita mati? Karena bila di alam barzah ketiga-tiga tadi sudah tidak lagi jadi satu. Sebelum ada di sini tiga-tiga itu memang belum ada. Roh pun Allah belum berikan, jiwa apalagi, jasad mana ada jasad kita belum berupa apa-apa, dipanggil alam dzarrah. Lam yakun syai'an madhkura kalau bahasa Al-Quran. Lam yakun syai'an madhkura, kamu belum berupa wujud yang boleh disebut. Nak sebut apa pun tak ada. Sebut roh pun bukan, sebut pun bukan. Sekarang kita di sini. Nah, tiga-tiga ni ada. Jasad ada, jiwa ada, nafsu ada, roh ada. Maka namanya hidup. Bila meninggal, kan jasad kita hancur menjadi tanah. Jasad kita balik jadi tanah. Yang ada di sana, nanti yang pergi ke alam barzah, yang kekal, yang hidup sana, yakni jiwa dan roh. Maka disebut mati. Kenapa mati? Karena sudah satu tidak ada. Bila dipindahkan ke alam akhirat, tiga ini menjadi satu balik. Di akhirat nanti ada jasad, ada jiwa dan ada roh. Hanya saja jasad kita tidak sebagaimana di dunia. Itulah. Jasad kita di dunia tidak seperti di sini. Jasad kita di sini 100% pilihan Allah. Macam mana rupa kita, macam mana bentuk kita, tinggi kita, macam mana hidung kita, macam mana mata, macam mana. Itu 100% pilihan Allah. Bukan pilihan kita, dan juga bukan pilihan orang tua kita. Tapi bagaimana rupa bentuk tubuh badan seseorang di akhirat bergantung pada amalnya di dunia. Ya, pada amalnya di dunia. Situ dibangkit di akhirat, Nabi berkata macam-macam rupa manusia. Ada yang perutnya buncit, mulutnya keluarkan bau lah. Ada yang jalannya singit lah. Ada yang merangkak. Ada yang berjalan pakai muka, kaki di atas. Ini muka apa? Mungkin jin apa namanya tu. Jalannya pakai kepala. Itu jasad yang seperti itu, yakni bergantung amal sekarang. Tapi jasad sudah ada, jadi satu. Karena sudah jadi satu lagi, disebut hidup. Yalah. Jadi hakikatnya kematian dalam arti kata yang sebenarnya tidak ada. Sebab kita hanya berpindah alam semesta. Dan perpindahan alam selepasnya itu lebih canggih daripada yang di sini. Kita ini berpindah dari alam yang rendah kepada lebih tinggi dan yang paling tinggi. Berapa jauh agaknya perpindahan alam tu? Dunia ke alam barzah, ke alam akhirat tu hanya berapa jauh? Jauh ke dekat ya? Agak-agak jauh ke dekat. Pindah ke alam barzah. Alam barzah pun nanti ke alam akhirat. Agaknya jauh ke dekat. Nah, istilah jauh dekat sudah tidak lagi relevan. Begitulah. Macam mana? Kalau jauh tu kan kaitannya dengan jarak.
Kan? Nak kata jauh, berapa batu ya? Nak kata dekat, kenapa tak nampak? Yang pasti jemaah sekalian, yakni karena perbezaan dimensi, jadi kita tak boleh jauh, kata jauh atau dekat. Bahkan boleh dikatakan alam kita dengan alam barzah, dengan alam akhirat ini berhimpit. Berhimpit. Alam kita dengan jin, jauh ke dekat? Boleh jadi berdekatan, berhimpit. Tapi karena perbezaan dimensi, kita tak terasa. Itulah. Kita tak terasa. Ini yang menarik itu sebetulnya, bicara tentang alam itu. Jadi di akhirat nanti saling mengenali, kata Al-Qurtubi berkan ayat ini, wa hadha ta'arufut taubih. Tapi saling mengenal. Ayat ini cerita mereka saling mengenal. Ini bukan saling mengenal menggunakan kemesraan, bukan. Mereka saling kenal mengenal untuk menggunakan semacam reunion akbar, untuk meraihkan, bernostal apa namanya? Bukan nama nostalgia, bukan. Tapi namanya ta'aruf taubih. Perjumpaan, saling kenal mengenal, semacam reunion lah bahasa mudahnya, tapi reunion yang saling menghina, saling menghinakan, saling menyedihkan, saling. Kalau kita tak jumpa kawan lama, dah lama kawan baik lama tak jumpa kemudian jumpa, kan rasanya gembira kan? Wah, berpelukan. Itu nama ta'aruf yang menyenangkan. Ini jumpa tapi menyakitkan, membengkakkan. Itu dipanggil taubih. Jadi belum pun disiksa kerana amalnya, belum pun disiksa kerana dosanya, berjumpa dengan kawan yang pernah dikenali di dunia pun sudah merupakan siksaan. Jadi apa ni? Jumpa kawan malah jumpa siksa, tersiksa, malah nanya, bengkak tu apa namanya? Ya, karena dalam ayat ini, ya ini ceritanya taubih itu. Taubih ini. Dan ini dinyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang seperti ini, ya mas sekalian. Lihat umpamanya, ya contoh firman Allah dalam surah Al-A'raf. Coba lihat. Surah Al-A'raf ayat 83. Jumpa dan kenal, tapi bukan menyeronokkan, bukan membahagiakan, bukan reunion yang membahagiakan, tapi yang membengkakkan, menambah kesedihannya. Lihat surah Al-A'raf 83. Ini sekadar contohnya ya. Al-A'raf pula. Al-A'raf kah? Bukan Al-A'raf. Jangan. Bukan Al-A'raf ya, sorry, bukan Al-A'raf. Surah, betul Al-A'raf, tapi bukan 83, tak 83 terbalik. 38. Ya, Corona punya pasal jadi terbalik. 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat itu, qala dkhulu fi umamin. Berfirman Allah, masuklah kamu, bergabunglah kamu bersama umat-umat. Masuk bersama, bukan di dalam ya, masuk bersama-samalah. Umat qad khalat min qablikum, umat yang ada sebelum kamu daripada golongan jin dan golongan manusia. Kullama, setiap kali dakhalat, masuk,
Ummatun, satu kumpulan manusia, la'anat ukhtaha. Apa artinya itu? Apa la'anat? Melaknat, mengutuk ukhtaha, kawannya. Allahu Akbar. Di dunia itu kamcingnya luar biasa. Itu disebut ukhtun. Tapi ukhtunnya ini, persahabatannya ini bukan atas dasar takwa. Di akhirat nanti jumpa yang sepatutnya diraikan berpuluh-puluh tapi saling laknat-melaknat. Ini yang saya tadi, jadi berjumpa tapi berjumpa yang bukan membahagiakan, yang bukan membahagiakan. Karena di dunia dahulu persahabatannya bukan lillah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Semua persahabatan di dunia ya mas kalian, dalam apa bentuk persahabatan? Persahabatan sama dengan kawan sekerja, kawan satu persatuan ke, dalam satu jamaah ke, dalam apa sajalah, dalam perniagaan ke. Semuanya kawan yang ada di dunia ini di akhirat akan bertukar menjadi musuh. Semuanya. Kecuali atas dasar takwa. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Baik, saya bacakan. Hatta idza daraku fiha, sehingga apabila mereka sudah saling berjumpa. A kata sudah jumpa B, jumpa si kawannya di dunia di fiha, dalam neraka. Qalat, berkatalah ia, ukhrahum liulahum. Generasi yang kemudian akan berkata pada generasi sebelumnya. Kalau dalam bahasa muda, Pak turut akan berkata pada apa? Pak turut pada yang diturut tu. Dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, orang-orang inilah ya Allah, adalluna, yang dahulu pernah menyesatkan kami. Fatihim ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan pada orang-orang ini yang dahulu menyesatkan kami adzaban di'fa minan nar, siksaan yang berganda daripada neraka. Menyesalnya luar biasa, kecewa sungguh, pasal engkaulah dahulu kami, sekarang aku jadi susah, pasal engkaulah. Wah, di dunia dahulu saling bantu-membantu, tolong-menolong. Di akhirat dia mohon pada Allah, ya Allah, inilah, orang inilah dahulu yang menyesatkan jalan hidup kami, sehingga sekarang kami sengsara. Kami mohon ya Allah, gandakan siksanya. Jika engkau siksa kami satu, maka bagi dia siksa 2. Bila engkau siksa kami 10, bagi dia 20. Pasal orang inilah, pasal kami ikut orang cakap orang inilah, kami sesat. Apa jawaban Allah? Qala likullin di'fun. Jawaban Allah, likullin di'fun. Apa artinya? Tiap-tiap kamu seorang ada gandaan. Yang kamu gandakan karena kamu sesat menyesatkan, yang kamu pun berganda karena kamu sesat dan karena kamu bodoh boleh sesatkan. Kecewa lagi. Likullin di'fun. Masya Allah. Jadi bila kita ingin ya mas kalian, perjumpaan kita di akhirat dengan orang yang kita kenali di dunia, sahabat maksudnya, sahabat mengaji, sahabat berniaga, sahabat apa sajalah dalam permainan, sahabat dalam satu persatuan, sahabat dalam kepatian. Ya. Kan pati itu sahabatnya kuat ya dalam pati. Kuat ke tak kuat ya? Saya pun tak tahu loh sebab saya bukan orang pati. Kuat ya? Dalam satu pati kuat ya persahabatan dia? Kuat ketika kepentingannya sama. Kalau kepentingannya gaduh. Hari ini berpeluk, esok boleh bertumbuk. Hari bertumbuk, esok. Tahu tak jemaah sekalian, persahabatan yang seperti ini di akhirat nanti akan jadi musuh. Walaupun di dunia dahulu saling berpeluk-pelukan. Jadi kalau kita tak nak orang yang kita kenali, sahabat yang kita kenali di dunia, yang nanti di akhirat pun oleh Allah dipertemukan, dan pertemuan itu membahagiakan kita, kita tak mau menyusahkan kita, ikuti ayat ini.
Mari kita lihat ayatnya. Tolong diingat sentiasa. Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 67. Coba ayatnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Apa artinya? Al-akhillau, akhila maknanya jamak daripada khalil. Khalil itu kan teman apa ya? Akrab yang yang akrab lah. Yang kamcing sungguh lah. Orang yang bertemanan di akhirat di dunia, yang akhila, yang khalil, yauma idzin, pada hari itu, jadi pada hari mereka dipertemukan di akhirat, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduwwun, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang yang, artinya kalau kita tak mahulah persahabatan kita yang karib, yang membahagiakan kita berkawan dengan orang itu, pastikan persahabatan itu jadi persahabatan atas dasar takwa. Apa contoh, apa bukti persahabatan atas dasar takwa? Ingat ya, makna takwa ini, makna asal takwa ini daripada kalimat waqayaki. Waqayaki maknanya menjaga, memelihara. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itulah. Jadi bila semasa kita bersahabat di dunia, saling ingat mengingatkan, saling menjaga antara satu dengan yang lain, agar kawannya ini, kalau kita, kawan kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan nanti disentuh api neraka. Bila salah, kita betulkan. Bila lupa, kita ingatkan. Bila bengkok, kita luruskan. Nanti demikian juga, bila kita tersilap, dia akan ingatkan. Bila persahabatan itu beratas dasar ini, saling ingat mengingatkan, saling memperbetulkan, bersedia mengingatkan dan berani mengingatkan dan bersedia diingatkan, insya-Allah persahabatan itu akan kekal di akhirat. Dan lebih malang jika akhirat di dunia, katalah yakni antara suami dan istri. Suami istri di dunia dahulu, Masya Allah, mulai daripada kahwin hingga meninggal, betul-betul macam Laila dan macam Laila yang Majnun. Bukan Laila dan Majnun. Macam Laila yang Majnun, bayangkan. Begitu sekali. Makna betul-betul si istrinya merasa bertuah bersuamikan dia karena semua kemauannya dipenuhi. Suaminya pun merasa bertuah beristrikan dia karena semua kehendaknya pun tercapai. Tak pernah mengecewakan. Katalah itu dasarnya, merasa bertuah. Tapi jika ketika istrinya meninggalkan larangan Allah, istrinya meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, suami membiarkannya, takut kecil hati, takut menangis, takut. Suaminya, istrinya demikian juga. Tengok suaminya tidak betul perjalanan hidupnya. Dah tahu suaminya ni nampaknya lain ni. Macam mana suami aku kerja macam itu, kenapa tiba-tiba bulan ni dapat sekian
100,000 ya. Di mana tengok kerja apa gajinya gitu? Kenapa tiba-tiba saya hari jadi saya diberikan hadiah Ferrari dari mana nih? Bahkan minggu lepas saya pernah diajak untuk borong pohkong. Malah bahagia pula. Dia tak ingin tahu dari mana dapat. Sedangkan mustahil ini dipenuhi dengan halal ini. Malah seronok pula. Merasa bertuah bersuami yang seperti itu. Kalau itulah hubungan suami istri, kan yang penting bahagia karena segala kemauan. Nanti akhirnya boleh gaduh besar ini antara suami dan istri. Kutub mengutuk. Pasal inilah pasal ini. So itu Allah nyatakan, kalau kita tak mau suami istri yang bahagia di dunia berpisah di akhirat, pastikan dalam keluarga, dalam perkawinan, asasnya takwa. Takwa itu mana saling mengingatkan, saling menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itulah. Sepatutnya inilah yang kamu mesti buat, yang ini tak boleh. Sebagai orang Islam inilah. Kamu boleh saja tidak dengar apa cakap aku, kata suaminya. Tapi kamu mesti dengar apa kata Allah. Kata. Istri demikian juga. Beginilah bang. Bang ke B panggilnya. Maksud abang ke Ubi panggilnya. Ya, kamu boleh sajalah tidak dengar nasihat saya. Kamu boleh saja benci saya karena saya bising. Tetapi kamu tidak boleh menolak apa kata Allah. Saya lebih suka engkau benci saya daripada engkau melanggar larangan Allah. Coba kalau istri berani begitu. Nanti di akhirat, di dunia rukun, bahagia. Di akhirat tetap menjadi satu. Tapi kalau biarlah, yang penting aku. Gaduh besar je mas sekalian. Okeylah kalau gaduh besar di akhirat itu katalah hanya kawan dalam kerja, mungkin ya wajarlah, biasa sajalah di dunia dulu, bukan akrab sangat. Baru kawan satu pejabat. Tapi bayangkan kalau yang gaduh besar itu antara suami dan istri. Kutuk mengutuk di akhirat. Wahal di dunia kehidupan rumah tangganya ibaratnya macam Laila yang Majnun. Bayangkanlah. Jadi ayat ini bagi saya betul-betul amaran yang sangat keras lah. Kita tidak boleh kita tidak boleh takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari pasangan kita karena kita mau menegurnya perbuatan salahnya. Tidak boleh. Kita tetap wajib berani menegur pasangan kita yang melakukan kesalahan, walaupun dengan teguran itu mungkin kita tidak akan mendapatkan apa yang kita maukan. Dan masa untuk ini tidak lama, kata Nabi, lebih antara 60-70 tahun sajalah. Bak kata Quran, saatan. Tapi yang saatan itu nanti di akhirat akan bawa kebahagiaan yang kekal. Sebab Allah dah tetapkan, tengok apa makna ayat ini selain yang seperti itu. Persahabatan sekarib apapun di dunia, pada hari akhirat kelak akan menjadi musuh. Dan mungkin dia akan menyesal, aku punya suami macam engkau. Yang suaminya, aku pun tak ingin kalau tahu macam ini. Tapi kan di akhirat, masing-masing aku tahu, ya Allah, beri ya Allah gandaan siksa pada orang seperti ini. Pasal dialah. Allah jawab, likulin di'un. Masing-masing kamu ada gandaan siksa. Penyesalan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berguna. Siapapun, persahabatan dalam kerja, persahabatan dalam rumah tangga, persahabatan dalam belajar, dalam perniagaan, dalam parti, ditegur, bukan malah mana boleh aku tegur. Kan tegur nanya aku. Ingat ya mas sekalian, ada satu kata seorang sarjana muslim. Saya suka sekali istilah ini.
Ini bahaya ya, ini zaman moden rupanya berlaku ini. Al-insanu abdul ihsani. Apa agaknya artinya? Al-insanu abdul ihsani. Manusia itu hamba ihsan. Hamba pada ihsan. Ihsan maknanya kebaikan kan? Ihsan itu buat baik. Jadi apa maknanya kayaknya? Manusia itu hamba ihsan. Maksudnya ada faham? Ini sebenarnya berkaitan dengan kajian sosiologi ini. Saya yakin dahulu jamaah pernah belajar sosiologi. Ya, dalam masa belajar kan banyak logi-logi yang dipelajari. Ada logi itu, logi. Dulu semasa belajar ayat-ayat berkaitan sosiologi, ini diajar ini. Ada istilah-istilah, ini ucapan orang dahulu ya, pakar sosiologi Muslim. Ada istilah lain yang makna juga orang sama. Jawik kalbaka yadbaka. Jawik maknanya pastikan lapar. Kalbaka anjing engkau. Yadbaka pasti anjing itu akan mengikuti engkau. Tahu apa kayaknya maksudnya? Pastikan anjingmu lapar, pasti dia akan ikut kamu. Pasti akan patuh pada kamu. Apa ya maksudnya? Kalau kita mau anjing kita ikut kita, pastikan dia lapar. Kalau lapar nanti kan pasti mengejar kita. Sama dengan maksudnya. Manusia itu hamba pada ihsan. Saya beri contoh. A katalah bersahabat dengan B. Mula-mula memang susahlah persahabatan ni. Lama-lama macam mana A nak menguasai B. Atau nak pastikan B ini sentiasa ikut A dan segan pada A sehingga apa yang A buat B nanti akan okey kipai. Akhirnya A ini melakukan banyak jasa pada B. Diberi bantuan banyak-banyak, ditolong banyak-banyak, segala keperluannya dicukupkan dengan bantuan-bantuannya. Bilalah terlalu lama, terlalu banyak, B makan budi pada A, agak-agak lah B ini ada keberanian atau tidak menegur A bila A buat salah. Inilah yang berlaku zaman sekarang. Hati-hati. Itu maknanya al-insan abdul ihsan. Bukan kita tidak boleh berbudi pada orang lain, bukan kita tak boleh menerima pertolongan dari orang lain, bukan begitu. Tapi hati-hati. Biasanya bila orang itu sering mendapat pertolongan pada orang, terlalu banyak makan budi pada orang, keberanian untuk menegur kesalahannya payah. Sangat payah. Apatah lagi nanti yang berbudi itu akan kata, kau tak ingat, tak sedar ya? Kalau aku tak tolong, you ni dah merapat tepi jalan tau. Dahulu kamu usaha kau, sekarang berani ya nak lawan cakap aku. Bos, saya bukan berani nak cakap, tapi bos salah. Kau pandai-pandai menyalahkan kau. Kau tak sedar siapa aku ni bantu banyak tak coba. Akhirnya B pun sedangkan mendiamkan maksiat yang dilihatnya itu adalah dosa. Yang kau Nabi kata selemah-lemah iman. Itu bahayanya ya mas sekalian dalam pergaulan kalau kita tak faham. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi contoh pada kita. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ingat nah, Nabi Musa ini siapa orang yang paling banyak berbudi kepada Nabi Isa zaman kanak-kanaknya? Fir'aun. Nabi Musa ini diasuh, dibesarkan, dididik, bermandikan, kemewahan lah di istana Fir'aun tu. Sampai dewasa dah, sampai remaja dah. Karena kesilapan Musa pun lari lah. Karena dikendaki nyawanya. Selepas 10 tahun,
balik ke Mesir, dilantik oleh Allah jadi Nabi, dan diutus Allah untuk jumpa Fir'aun, mengingatkan Fir'aun. Ini bukan tugas yang mudah ni. Nabi Musa pun tahu, oh susah ni. Pertama, aku ni panas baran, ya Allah. Lidahku ni tak fasih nak cakap, bila aku nak menyampaikan nanti, pasti susah orang nak faham. Lagi pula, aku ni mudah marah. Ya Allah, aku mohon pada kamu, pada engkau ya Allah, tolonglah lantik Harun ini sebagai pembantu aku. Waziran. Wazir itu sebagai pembantu. Jadi, dipilihnya Harun oleh Allah jadi Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Dan Nabi Musa fikir, macam mana ya? Aku ni lah pemarah, aku ni begini, dan aku ni adalah, istilahnya, anak angkat Fir'aun. Tiba-tiba orang pertama yang Allah suruh aku jumpai, yakni, dan perbuatan Fir'aun ini pada alif hingga ya semuanya salah. Berat tak berat tugas Musa? Berat. Begitu Musa jumpa Fir'aun, apa kata Fir'aun? Itu boleh lihat dalam surah Qasas, jemaah sekalian. Pertama sekali yang respon Fir'aun pada Musa, dia ini bukan mendengar dakwah Musa. Diingatkan Musa, Musa, aku ni tak sedar ke? Engkau telah hidup bersama aku ni bertahun-tahun. Aku beri kamu kemewahan. Dalam bahasa sekarang, Fir'aun mengungkit-ungkit ihsannya. Fir'aun mengungkit-ungkit budinya. Kau tak sedar ke Musa? Aku ni dah baik pada kamu. Sekarang kamu berani melawan aku. Musa bijak. On, kata Musa. Kebaikanmu tu aku akui. Aku sedar kamu telah buat banyak baik pada aku. Aku mengakui, aku tidak menafikan. Tetapi, janganlah sampai kebaikanmu kepada aku, kamu jadikan alasan untuk kamu berbuat sewenang-wenang terhadap kaumku. Itu aku tak boleh terima. Mana tentang kebaikanmu, okey. Aku akui. Tapi aku tidak boleh menerima perbuatan kamu sewenang-wenang memperhambakan. Inilah Musa. Berani kita bercakap seperti Musa. Inilah yang saya katakan kena hati-hati. Al-insan Abdul Ihsan tu gitu. Sebenarnya bila dah terlalu, banyak saya dah, semua kehendak saya dipenuhi, semua keinginan saya dapat, takkan saya nak mana. Nanti pasti dia akan marah, pasti akan mengungkit. Memanglah pasti akan mengungkit. Fir'aun pun mengungkit-ungkit ya Mas. Tapi Musa alaihissalam tidak silau dengan kebaikan Fir'aun. Dia akui. Nabi Musa bukan tidak tahu berterima kasih. Bahasa sekarang, aku terima kasihlah atas mana aku mengakui engkau orang yang baik. Tapi, janganlah hanya karena kamu berbuat baik padaku, kebaikan kamu itu kamu jadikan alasan untuk kamu berbuat sewenang-wenang. Itu kata Musa. Atau dalam bahasa yang lain, kebaikanmu kepada aku, wahai Fir'aun, tidak menghalangku untuk menegur kesalahan kamu. Ini namanya persahabatan berdasarkan takwa. Kalau kita tak mengamalkan ini jemaah sekalian, gaduh besar di akhirat. Ya ta'arafuna bainahum itu bukan perjumpaan, pertemuan, reunion yang menyeronokkan, tapi sudah ta'aruf taubih dalam bahasa Arabnya. Ta'aruf taubih itu maknanya satu perjumpaan yang saling mencela-mencela, gaduh, menyalahkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kesannya. Faham ya? Ini Al-Insan Abdul Ihsan. Jangan disalahartikan berbuat baik itu tidak boleh, digalakkan. Jangan disalahartikan menerima kebaikan orang itu tak boleh, dibenarkan. Tapi kena hati-hati. Sebab biasanya bila sudah terlalu banyak orang itu menerima kebaikan orang ini, atau terlalu banyak termakan budi, lidah jadi kolu. Lidah jadi kolu. Akhirnya yang salah pun dibenarkan. Akhirnya tak berani. Jadi kalau orang ingin berani menegur, macam mana? Kalau imannya tak sekuat Musa, supaya kita punya keberanian menegur kesalahan, jangan terlalu banyak makan. Iya. Tapi kan tidak mungkin
Sementara yang berbudi pula kena faham. Jangan hanya kita sudah banyak buat baik pada orang itu, lalu kita tidak mau ditegur kesalahan kita oleh orang tersebut. Wah, itu sudah ada DNA Fir'aun itu. Tapi inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Kita susah. Hakikatnya Fir'aun itu sangat sayang pada Musa ketika Fir'aun berani menegurnya. Gitulah. Bila ada isteri menegur suami kesalahan suaminya dari sisi agama, walaupun suaminya telah memberikan segala-galanya tapi dengan cara betul, itu bukan yang isteri tadi sangat menyayangi suaminya, karena isteri tidak mau berpisah dengan suaminya di akhirat. Demikian jika suami menegur istrinya, walaupun teguran itu mungkin mengecewakan hatinya, karena kesalahan istri tadi berlawanan dengan syarak, itu hakikatnya cinta suami pada istri itu tidak perlu dipertikaikan. Jadi kasih sayang jangan dinilai dari yang penting menyeronokkan. Bukan. Itu nanti penyesalan tak sudah itu. Sebab itu Nabi kata, suruh anakmu solat umur 7 tahun. Bila tak mau solat umur 10 tahun, lempang dia. Tengok. Lempang itu kasih sayang orang tua. Lah, jangan, aku kasihan lah kalau aku lempang kang nangis nanya aku. Ini anak satu-satunya. Lah, gaduh nanti di akhirat. Pasti gaduh. Ingat ayatnya. Ya. Surah apa tuh? A'raf. A'raf. Zuhruf. 7. Kalau perlu ditulis, kalau perlu jadikan kaligrafi itu. Gantung di dinding yang belum hafal. Tulis cantik-cantik kaligrafi, gantung di dinding sebagai pengganti 3 kul yang sudah lama tu lah. Kul semenjak rumah baru sama sekarang masih 3 kul. Coba sekali-kali diganti. Boleh kak? Boleh sebagai peringatan. Kalau masuk Allah rahimah. Sebab kan nak keluar nak jumpa kawan, nak jumpa kawan niaga, nak jumpa kawan persatuan, pertubuhan apa, nak jumpa nak musyawarat cabang, nak perwakilan. Kan kawan semuanya nanti. Lagi yang baik macam tu. Berpeluk-peluk. Cuba kalau tidak ingat mutakin, gaduh besar tu di akhirat. Waliyadzubillah summabillah. Saling kutub mengutuk. Bukan mengutuk, saling kutub mengutuk. Jadi kalau yang mengutuk, kalau kutub mengutuk itu antara sahabat, itu mungkin sakitnya tak terlalu ini. Tapi bila kutub mengutuk dia itu berlaku antara suami dan isteri, anak dengan orang tua, macam mana? Itu Nabi Ibrahim bagi contoh yang luar biasa. Nak, ayah suruh, Allah suruh ayah sembelih kamu lah nak. Macam mana ni? Sebab ini Allah yang suruh. Anaknya pula, Masya Allah, di luar jalan Ibrahim. Ya, lakukan sajalah ya. Karena Allah suruh sembelih ajalah saya. Macam mana engkau hajar maknya, mak si Mail? Macam mana engkau maknya, macam mana maknya? Sebab engkau yang jaga membesarkan Ismail seorang diri, aku tahu. Ya, kerana Allah yang suruh lah Ibrahim sembelih ajalah. Masya Allah. Kita tak boleh lawan itu Allah. Tiga-tiganya tu situ. Ibrahim merelakan anaknya. Anaknya rela disembelih. Istrinya yang membesarkan seorang diri. Ibrahim tidak ikut sama. Ya, lakukan aja lah. Itu Allah yang suruh. So itu di dunia bahagia, di akhirat jumpa ni orang ni. Nabi Ibrahim jumpa Hajar, jumpa Ismail. Dan jumpanya reunion yang luar biasa. Yang luar biasa. Tapi kalaulah tidak seperti itu, masing-masing sokong menyokong kejahatannya seperti mana persahabatan perkawinan antara Abu Lahab dan Ummu Jamil, ya di akhirat neraka, di akhirat double neraka. Dia faham dia? Ni dia. Pendek saja, mudah ayatnya. Al-insan Abdul Ihsan. Kalau peribahasa Arab, ini bisa Arab sejarah jahiliyah sebetulnya. Orang jahiliyah sebenarnya kaya dengan kata-kata hikmah ya. Dan sebenarnya baik juga. Jawik kalbaka yatba'ka. Kasih, pastikan anjing kamu lapar. Pasti dia ikut kamu. Jadi kalau kita nak menguasai orang, kata orang jahiliyah dahulu, kalau kita nak menguasai orang, seorang tu ikut kita, pak turun, kasih dia susah. Dan pastikan tak ada orang lain yang boleh menolong kecuali kita. Bila kita saya boleh menolongnya, nanti lama-lama kan jadi pengikut setia tu.
pengikut setia pasti tak akan berani menegur kita lah. Tapi akibatnya kedua-duanya menderita. Nih ya, jadi ta'aruf di sini jangan diartikan ta'aruf yang membahagiakan, ta'aruf yang menyusahkan ya. Ini pengajaran Al-Insan Abdul Ihsan. Jadi berpada-pada, kalaupun kita boleh menerima jasa budi bantu orang lain, jangan sekali-kali ia kita jadikan bagi penghalang bagi kita untuk bersikap kritis pada orang itu. Setiap orang Muslim wajib sentiasa mempunyai sifat kritikal kepada sesama Muslimnya. Kritikal dalam arti kata yang positif ya, bukan kritik yang apanya? Mana kritik yang konstruktif lah, bukan yang destruktif, bukan. Yang membina lah, ya, yang membina lah. Ya, saya tidak tahu kalau dalam dunia yang ada sekarang, dalam dunia politik, saya tidak tahu kritik apa, saya tidak tahu. Akhirnya rugi ya, dunia stres berterusan jadi depres terusan jadi stroke. Stres kalau naik sikit stroke. Di akhirat pula gaduh. Jadi hati-hati. Bagi saya sangat-sangat berharga peringatan ini ya. Ya ta'arufun, saling mengenal, tapi kenanya bukan kenal yang membahagiakan, menyerukan, tapi taubih, sedih, menderita, penghinaan karena saling salah menyalahkan ya. Saling salah menyalahkan. Bahkan yang satu tadilah mohon pada Allah agar siksanya digandakan. Allah tidak layan karena kedua-duanya akan digandakan. Jadi bahkan ada yang permintaan mereka sangat pelik. Tengok permintaan mereka di dalam surah Fussilat, tengok. Ini lucu sekali nih. Lucu dan kasihanlah. Dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 29, tengok. Inilah bila di dunia ini tidak bersifat kritikal. Bila kawan salah, kita berani menegur. Bila kawan sesat, tolonglah tunjukkan jalan yang betul. Jangan hanya karena kawan tak berani, tak boleh. Yalah, nanti kalau kita tegur pula dengan menyibuk pula. Hati-hati. Kalau aku selalu tegur nanti susah juga aku, sebab selalu dia yang selalu belanja aku. Kalau aku tegur nanti tak belanja lagi. Lah kamu hanya takut tak belanja, tak kena belanja. Remeh sekali ya. Sebab setiap minggunya selalu belanja saya breakfast free pula, sedap pula. Kalau aku tegur kan breakfast dah lepas pula. Jangan itu rugi nanti kita. Tengok ayat ini. Ini lagi nanya sungguh ni. Ayat 29 surah Fussilat ini. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir. Orang kafir mana orang sesat lah ni. Rabbana, wahai Tuhan kami, arina, perlihatkan pada kami, tunjukkan pada kami ya Allah. Alladzaini, dua golongan makhluk. Alladzaini mana dua golongan makhluk lah. Adallana, yang telah menyesatkan kami. Yang kedua telah menyesatkan kami. Dua makhluk itu sama ada minal jinni, daripada jin, wal insi. Ya, karena yang menyesatkan manusia ini ada dua ini. Kalau bukan daripada jin, ya manusia. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah, mana orang-orang di kalangan manusia yang dahulu menyebabkan kami ini sesat. Sama ada menyuruh kami sesat atau membiarkan kami sesat. Begitulah. Dah dia tahu aku sesat, tapi dia tak berani mengingatkan aku. Begitulah. Tolong tunjukkan ya Allah, mana dua orang ni. Kenapa dia nak sangat
Allah tunjukkan padanya, naj'alhuma, kami nak jadikan kedua-duanya ni, tak kira lah yang jin atau manusia, tahta aqdamina. Apa tu? Di bawah, tak, kami nak pijak-pijak dia, nak kasih lumat dia, liyakuna minal asfalin, supaya keduanya jadi orang yang paling rendah. Wah, ini dunia, ini kamcing. Di dunia kawan kamcing ni. Tapi karena satu di antara punya tidak ada keberanian, itulah saling ingat tidak atas dasar takwa, dia akhirnya dipijak-pijak kawannya ni. Begitu marah dia kata, kami nak pijak-pijak dengan di bawah telapak kaki kami. Tapi lagi-lagi Allah tidak kabulkan permintaan seperti ini. Ini sebenarnya hanya ekspresi kekecewaan yang melampau lah ni. Ya. Mana tingkat kekecewaannya sangat melampau. Sangat melampau. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. So hati-hati, ya, hati-hati. Tanamlah, taburlah jasa budi sebanyak-banyak. Tapi ingat, jangan kita jadikan kebaikan kita kepada orang lain, ya, menjadikan kita sebagai alasan untuk kita tidak bersedia ditegur oleh orang itu. Jangan sekali-kali. Sebanyak manapun kebaikan yang kita pernah tabur pada orang ini, kita mesti berani bersedia menerima tegurannya jika kita salah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan, gitulah. Sebaliknya, jika kita mendapatkan budi orang lain, janganlah kita jadikan alasan untuk menghalang kita menegurnya, memperingatkannya. Itu namanya takwa. Namanya takwa. Jadi, mereka jumpa, mereka saling mengenal, tapi mengenalnya bukan ta'aruf taubih, bukan ta'aruf safaqah warafah. Ibrahim, Hajar, Ismail alaihimus salatu wassalam, mereka kenal, tapi kenal ra'fah wa rahmah. Reunion yang penuh dengan kasih sayang dan kemesraan. Sementara orang-orang yang persahabatannya di dunia tidak atas dasar takwa, ta'aruf mereka ta'aruf taubih. Ta'aruf taubih. Ini pasti berlaku. Pasti berlaku. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatannya untuk mengamalkan pesan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar adanya ini, yang pasti benar adanya. Itu jadi mudah-mudahan menjadi peringatan buat saya yang mereka alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Ingat ya, ini sebenarnya kaitannya dengan dulu semasa saya belajar ayat-ayat sosiologi, dan karena saya minat semasa diajar bab itu minat. Biasanya pelajaran kalau minat ingat, kalau kurang minat lupa. Atau saya balik, kalau sekiranya saya lupa mana kurang minat, sudah balik. Ya betul. Seperti ya maklum kan, masa belajar kan tidak semuanya semua pelajar berkecukupan kan. Kan ada yang anak orang kaya, anak orang susah. Dia biasanya yang senang itu kan ya mewah lah. Wah, mewah, makan pun di kantin yang mewah kadang ni. Yang lain yang susah, ya kadang boleh di rumah pun tak sarapan, apalagi di kampus kan. Jadi saya termasuk yang susah. Yang paling sering dibelanja kawan. Gitulah. Sering belanja kawan. Jadi akhirnya bila ingat tu, adakah akhirnya kebaikan ini nanti membuat saya segan nak menegurnya? Saya ingat betul tu. Kebetulan belajarnya sama dan sama-sama mendengar sarahan pensarah. Jadi sama faham lah. Jadi akhirnya ya tidak menghalang kita. Ya tetap ada keberanian menegur walaupun sering dibelanja. Yang menegur pun tidak tidak menolak teguran, walaupun dia banyak berbuat baik. Karena masing-masing berpegang pada al-insan Abdul Ihsan.
Susah kan? Dan itu orang-orang politik itu suka itu. Thailand dulu kan ada kan, Thailand. Siapa yang dijatuhkan? Thaksin. Thaksin itu penyokong yang paling kuat di daerah mana? Selatan Thailand kan? Banyak orang kampung kan? Bukan orang Bangkok kan? Kenapa kayaknya? Orang Bangkok, orang cendekiawan, orang terpelajar, orang tinggi, orang yang merasa tidak dapat bantuan Thaksin. Tapi orang selatan Thailand, orang kampung, Thaksin itu sebagai malaikat penyelamat. Saya itu udah macam itulah biasanya. Macam mana kita tolak, kan dia orang baik pada kita. Itu bahayanya macam itulah ya mas sekalian. Rupanya Islam dah mengajar kita ya. Mengajar kita. Hati-hati itu. Mudah-mudahanlah kita tetap punya keberanian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu bisalihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.